Isa dan Kasumi adalah murid berbakat yang sekolah di sekolah militer. Mereka bertugas untuk melindungi bumi dari ancaman makhluk alien yang biasanya disebut sebagai Ano. Dan pada sekolah tersebut, para murid dibagi menjadi 3 tim utama karena mereka punya skill yang berbeda-beda. Yang pertama ada tim Kanawi yang dipimpin sama gadis bernama Hime, tim kedua bernama Chiba yang dipimpin oleh Kasumi, dan tim ketiga bernama Tokyo yang dipimpin sama Isha. Tapi sebelum itu, kita pun akan kembali pada 3 tahun yang lalu ketika umat manusia dipenuhi rasa takut yang sangat luar biasa. Di saat itu, Isa melihat kedatangan Ano dari luar angkasa yang menyerang bumi dan menghilangkan separuh populasi. Tapi di tengah rasa takutnya, datanglah teman Isha yang bernama Kana yang datang untuk menenangkan Isha. Semenjak hari itu, Isha pun tumbuh dewasa bersama Kana dan mereka punya janji untuk menghapus alien bersama-sama. Dan bahkan, Kana telah menaruh perasaan kepada Isha karena Isha punya tekad yang luar biasa untuk membalas perbuatan Ano di masa lalu. Namun sayangnya, Isa justru malah gak peka dengan hal itu karena Isa saat ini masih fokus untuk menghabisi para Ano terlebih dahulu. Lalu pada suatu hari, Isha dan Kana mendapatkan panggilan dari petinggi sekolah yang pengen memberikan misi baru kepada mereka. Di mana pada misi tersebut, Isha dan Kasumi akan membantu tim dari Hime untuk menghabisi Ano di Selat Utara. Karena beberapa hari yang lalu, para murid yang berjaga di sana melihat portal Ano yang kembali terbuka. Dan pada misi kali ini, tim yang berkontribusi paling banyak bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi di papan leaderboard sekolah. Namun, karena saling memperebutkan peringkat tertinggi, Kasumi dan Isha pun kadang suka bertengkar yang bikin tim mereka menjadi kurang harmonis. Dan sebelum pertempurannya berlangsung, petinggi bernama Airi pun mengatakan kalau mereka boleh bersiap terlebih dahulu. Tapi karena begitu percaya dengan kekuatannya, Isha pun memutuskan untuk nyantai di taman tanpa melakukan persiapan apapun. Lalu agar semangat Isha semakin membara, Kana pun segera menyanyikan lagu masa kecil mereka untuk memberikan semangat kepada Isha. Namun di tengah suara nyanyian Kana yang sangat merdu, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat yang berasal dari Selat Utara. Melihat peperangan yang telah berlangsung, Isha pun segera menarik Kana untuk menyerang para Ano yang mulai berdatangan di Selat Utara. Sementara di lain sisi, tim Kasumi sudah membuka pertempuran dan mereka akan mengcover pasukan Hime menggunakan persenjataan mereka. Lalu agar semua tim semakin bersemangat, Kana pun kembali melantunkan suara merdunya untuk memberikan semangat kepada mereka. Dan pada pertempuran ini, tim Kasumi akan menjadi marksman, tim Isha akan menjadi mage, dan tim Hime akan menjadi fighternya. Peluru demi peluru pun mulai berterbangan dan sihir Isha mulai menghiasi langit untuk menghancurkan para Ano yang berdatangan. Tapi ketika pertempuran sedang berlangsung dengan sangat sengit, Hime tiba-tiba mendapatkan telepon dari petinggi mereka yang menyuruh Hime untuk segera menuntaskan misi peperangan itu. Karena saat ini, para murid malah bertarung satu sama lain dan mereka bukan lagi fokus untuk menyerang Ano bersama, melainkan mereka malah saling memperebutkan XP demi mencapai peringkat paling tinggi. Mendengarkan hal itu, Hime pun terpaksa menggunakan serangan pamungkasnya untuk mengalahkan para Ano sekaligus. Tapi karena serangannya terlalu dahsyat, rel kereta Chiba pun malah hancur dan sang petinggi sangat marah dengan hal itu. Bahkan meskipun itu adalah salahnya Hime, tapi mereka akan mendapatkan hukuman yang sama karena mereka adalah satu tim. Lalu sebagai hukumannya, Pak Kasanagi pun yang sangat murka akan memberikan tugas tambahan kepada mereka pada hari libur nanti. Akhirnya, pada keesokan hari, Kasumi dan adiknya yang masih pengen liburan harus mendapatkan panggilan kerja untuk memenuhi hukuman mereka. Dan pada hukuman tersebut, mereka bakal disuruh untuk ngebantu petugas perbaikan untuk memperbaiki rel kereta yang telah mereka hancurkan. Hingga ketika sampai di sana, Hime pun merasa bersalah kepada Kasumi dan teman-temannya karena dia telah menyeret mereka ke dalam masalah tersebut. Tapi untungnya, karena Hime adalah petarung fighter dengan fisik yang sangat kuat, pekerjaan seperti mengangkat barang adalah hal yang sangat mudah baginya.
Sementara di lain sisi, Kasumi dan Isha akan bekerja sama untuk membantu wakil Hime yang bernama Hotaru. Di mana karena punya sihir gravitasi yang luar biasa, Isha dapat memindahkan batu ke dalam gerobak Hotaru dan Hotaru akan mengangkutnya sementara Kasumi akan memandu mereka. Namun tak sampai di situ, karena pada siang harinya Asanagi bakal memberikan misi tambahan lagi kepada mereka. Dan karena misi kali ini berkaitan dengan pantai, Asanagi pun menyuruh mereka untuk menyiapkan baju pantai terbaik yang mereka punya. Dan singkatnya, pada misi kali ini, mereka bakal ditugaskan untuk mencari Ano yang pernah terlihat di perairan pantai mereka. Tentunya, alien Ano itu pun harus segera dibantai karena bisa saja dia merusak sistem bawah laut yang berada di perairan mereka. Tapi di saat para gadis sedang mengganti baju mereka, adik Kasumi yang bernama Asuha menjadi sangat iri kepada Melon teman-temannya. Lantaran meskipun mereka punya umur yang sama, tapi Melon mereka telah tumbuh seperti gadis yang matang dan mengalahkan Asuha. Hingga setelah ganti bajunya selesai, mereka pun segera menyelami perairan itu untuk mencari Ano yang berkeliaran di sana. Dan agar pencariannya lebih cepat, Kasumi pun akan menggunakan teknik yang dia pelajari untuk mencari Ano tersebut. Lalu ketika melihat Isha yang datang, Kasumi segera meminta bantuannya untuk melemparkan batu ke dalam air yang tenang. Kemudian dengan memanfaatkan gelombang frekuensi seperti kelelawar, Kasumi pun bisa melacak persembunyian dari Ano yang sedang mengintai perairan mereka. Hanya butuh satu one shot, Kasumi pun mampu mengalahkan Ano dan menuntaskan misi mereka pada siang hari. Tapi pada keesokan hari, kita pun akan melihat petinggi dari sekolah Kasumi dan Isha yang sedang merencanakan sesuatu kepada para murid di sana. Di mana saat ini, mereka akan mengembangkan chip yang lebih bagus agar para murid tidak menyadari sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Namun pada siang hari, di saat Kana sedang menerima laporan patroli dari anak buahnya, anak buah Kana yang sedang berpatroli nggak sengaja melihat hal ini. Mendengar kemunculan Ano, Kana segera melaporkannya kepada para petinggi dan mereka segera mengatur rencana untuk misi berikutnya. Lalu menurut tim patroli Kana yang melapor, Ano yang datang kali ini adalah Ano dengan tipe bos yang mengerikan. Dan karena kekuatannya belum diketahui, mereka pun harus bersabar dan menunggu strategi baru untuk mengalahkan Ano tersebut. Mendengar hal itu, Kasumi yang lagi malas pun mengatakan kalau dia bakal pergi sementara dan dia bakal kembali setelah rencana mereka telah selesai. Karena daripada nunggu rencananya lama, mending Kasumi pulang ke rumah terlebih dahulu dan menonton Winda Basudara. Tapi beda halnya dengan Isha, di mana karena punya luka lama yang sangat dalam, Isha pun berniat untuk mengalahkan Ano tersebut seorang diri. Sementara dari arah luar, di saat Kana ingin melihat Isha di kamarnya, Kana pun menjadi sangat terkejut melihat Isha yang sedang pergi ke arah perairan. Merasa panik dengan hal itu, Kana pun langsung melapor kepada para petinggi sekolah kalau Isha telah menyerang Ano seorang diri. Dan ketika mendengar berita itu, Kasumi yang baru saja ingin menonton Winda harus kembali dipanggil untuk menolong Isha. Sementara di lain sisi, di saat Isha sedang memancing para Ano, datanglah Kana yang datang untuk membantu Isha. Karena meskipun Isha punya kekuatan yang luar biasa, namun untuk menghadapi monster sebesar itu, Isha bakalan menjadi kesulitan. Lalu ketika aliennya muncul di permukaan, Isha segera memerintahkan Kana dan timnya untuk melemahkan monster tersebut. Dan ketika mendapatkan celah, Isha pun segera melepaskan sihir gravitasi yang ditambah dengan sihir penyembuh Kana. Lalu dengan lantunan suara yang indah, Kana segera memberikan support kepada Isha agar Isha mampu mengalahkan Ano tersebut. Tapi di saat Isha hampir menyerangnya, Kana pun malah terjatuh dan pingsan karena dia terlalu memaksakan kekuatan suaranya. Dan sialnya pada saat yang sama, Ano tersebut pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata lebih besar dari yang Isha bayangkan. Karena hal itu, Isha pun segera mengajak bawahannya untuk kabur dan berlindung di sebuah bangunan yang ada di dekat pantai tersebut. Namun sayangnya, sang alien berhasil menciduk mereka dan bersiap untuk melepaskan serangan kepada Isha.
Tapi untungnya, datanglah Kasumi dan teman-teman lainnya yang datang dan menyelamatkan Isha dan juga Kana. Lalu dengan pasukan yang lengkap, tim Kasumi mulai menyerang Ano dengan misil tingkat tinggi dan memukul mundur Ano mengerikan itu. Dan setelah memukul mundur aliennya, mereka pun harus kembali ke sekolah untuk merawat Kana yang sedang pingsan. Tak lama dari itu, petinggi sekolah pun segera memanggil Isha dengan nada yang kesal karena kesalahan besar yang telah dia lakukan. Lalu setelah menamparnya, Asanagi pun segera memberikan ceramah kepada Isha untuk gak menyerang tanpa adanya rencana. Dan kalau Isha mengulanginya lagi, maka Isha bakal digantikan sama prajurit lain yang lebih mendengar arahan. Akhirnya setelah mendengar ancaman itu, Isha yang awalnya keras kepala, kini mau mendengarkan perintah dan rencana yang Asanagi berikan. Lalu setelah menerima bacotan no jutsu, Isha segera kembali bersama pasukannya untuk melakukan serangan balasan. Dan kali ini bukan lagi tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mampu bekerja sama dan menang dalam pertempuran itu. Hingga ketika semua tim telah bersiap, petinggi pun segera memberikan sinyal untuk melakukan penyerangan kepada Ano tersebut. Sementara di rumah sakit, Kana akhirnya terbangun dari pingsannya setelah menerima perawatan intensif yang lumayan lama. Lalu di saat mendengarkan pertempuran Isha, Kana langsung mengganti seragamnya karena Isha pasti sangat membutuhkan bantuannya. Lalu kembali pada Isha, di mana saat ingin menyerang Ano, Isha pun mendapatkan telepon yang berasal dari Kana. Jadi pada telepon tersebut, Kana menyuruh mereka untuk melepaskan serangan terdahsyat mereka karena dia bakal memberikan skill support kepada mereka. Dan untuk menjangkau semua tim yang ada, Kana bakal menggunakan bantuan dari murid Kanawi yang punya sihir penyiar tingkat tinggi. Lalu setelah tim Misha dan tim lainnya melemahkan pertahanannya, Hime pun segera bersiap untuk menebas dengan serangan pamungkasnya. Tapi karena ledakan yang terjadi, Kana pun malah terhempas ke arah utara dan untungnya segera diselamatkan sama Isha. Lalu beberapa menit kemudian, gadis bernama Ao segera melapor kepada para petinggi kalau mereka telah menang dan Isha sedang dalam perjalanan pulang bersama dengan Kana melewati jalan utara. Namun pas mendengar hal itu, Asanagi pun menjadi sangat panik karena jalan itu sudah dicap sebagai zona terlarang karena Ano sering muncul di sana. Lalu kembali pada Isha dan Kana, di mana saat mereka ingin pulang melewati jalan utara tersebut, setelah insiden tersebut, Asanagi segera mengatakan berita kepada Kasumi dan timnya tentang insiden yang telah menimpa Kana. Akibat hal itu, Isha juga bakal diliburkan untuk sementara dari tim Tokyo karena dia sedang mengalami patah hati yang luar biasa. Dan sebagai gantinya, Hime akan menjadi pemimpin Tokyo sementara karena mereka harus segera membalas serangan dari Ano tersebut. Tapi saat mendengar perintahnya, Kasumi pun menjadi sangat kesal karena mereka seakan tak menghargai kematian Kana. Kasumi berpikir bahwa paling tidak mereka harus berduka terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum melancarkan serangan balasan berikutnya. Namun sayang, Asanagi langsung membantah hal itu karena jika dibiarkan selama beberapa hari, maka mereka bakal kehilangan jejak dari para Ano yang telah menyerang Kana. Akhirnya pada siang hari, Hime segera bertemu dengan murid Tokyo untuk menyampaikan berita terbaru kepada mereka. Yang dimana pada berita tersebut, Airi ingin menjadikan Hime sebagai pemimpin sementara untuk mengontrol pasukan dari tim Tokyo. Hingga setelah mengatakan berita itu, Hime segera mengajak Hotaru pada siang hari untuk melihat kondisi Isha saat ini. Tapi saat melihat kondisinya, mereka pun menjadi sangat terkejut melihat Isha yang murung seperti zombie paling lesu. Oleh karena itu, Hime pun mencoba memberikan semangat kepada Isha, berkata kalau mereka harus tetap bersemangat. Tapi Isha pun segera membantahnya dan berkata kalau mimpinya mungkin telah berakhir dan telah dihancurkan. Karena seperti yang diketahui, Isha punya janji dan mimpi yang sangat besar bersama Kana untuk membasmi para alien bersama. Namun setelah pulang menjenguk Isha, Hime pun tiba-tiba menangis sekeras mungkin karena dia sebenarnya merasa sedih atas kepergian Kana. Dan selama ini, Hime hanya berpura-pura tegar di depan teman-temannya, yang padahal dia sebenarnya takut berakhir seperti Kana.
Tapi tak lama setelah kepergian Hime, datanglah Kasumi yang datang untuk mengajak Isha kembali bertugas. Karena kalau Isha terpuruk dalam waktu yang sangat lama, Isha mungkin bisa diturunkan ke peringkat paling rendah dan semua perjuangannya bakal sia-sia. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat Ao-chan yang baru saja mendapatkan pergantian kode di bagian lehernya. Kode itu bertujuan untuk mengontrol para murid dan mencatat skor yang mereka dapatkan dari memburu alien. Tapi yang anehnya, di saat Ao nggak sengaja bersentuhan dengan Airi, Ao nggak sengaja melihat aura aneh yang berasal dari dalam tubuh Airi. Sementara di lain sisi, Kasumi dan Asuha pun merasa sangat menyesal karena mereka telah mengajak Isha untuk kembali bertugas. Lantaran meskipun telah berhasil mengajaknya kembali, tapi wajah Isha masih terlihat seperti zombie yang sedang patah hati. Namun tak lama dari itu, portal dimensi Ano pun kembali terbuka dan para Ano yang telah menghabisi Kana pun mulai kembali berdatangan. Melihat hal itu, Hime selaku atasan Tokyo yang baru segera memberikan perintah siaga kepada murid-murid Tokyo. Lalu sebelum Kana dan murid Tokyo datang, Kasumi dan para tim Chiba pun menyerang duluan sembari menunggu tim lainnya datang. Tapi di saat lagi mengarahkan pasukannya, secara tiba-tiba ada portal yang muncul dari atas asrama Tokyo dan langsung menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Pada situasi yang mencekam itu, para murid Tokyo pun hanya bisa terdiam karena musuh yang besar tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Melihat kedatangan para alien di Tokyo, Hotaru dan Ao pun segera berangkat untuk membantu Hime yang memimpin di sana. Dan anehnya, para alien itu pun mulai mengincar chip yang ada di leher mereka yang membuat tim Tokyo menjadi sangat panik. Merasa kalau jumlah musuhnya terlalu banyak, Hime pun segera memberikan perintah evakuasi kepada para murid yang ada di sana. Hingga setelah para murid berlari ke stasiun, Hime bakal mencoba untuk melawan alien itu dan menahan mereka sebanyak mungkin. Sementara di Selat Utara, Asuha pun menerima kabar dari tim Tokyo jika para alien mulai berdatangan semakin banyak. Mendengar kalau Hime membutuhkan bantuan, Kasumi pun menyuruh Isha untuk memimpin timnya sementara Kasumi akan pergi untuk membantu Hime. Tapi pada situasi seperti ini, Hime sebenarnya nggak terlalu takut karena dia tahu kalau Hotaru sedang dalam perjalanan dan bakal segera sampai untuk membantu. Ditambah dalam 10 menit lagi, Kasumi dan Asuha bakal sampai karena mereka telah mendengarkan kabar pertempuran Hime. Namun di saat Hotaru sedang balap dengan kecepatan tinggi, mereka pun gak sengaja melihat Kasumi yang berada di jalan. Dan Kasumi pun menjelaskan kalau dia harus berpisah dengan Asuha karena tim Chiba ternyata masih butuh bantuan Asuha. Lalu setelah mengangkut Kasumi, Hotaru pun kembali balap dengan kecepatan tinggi sebelum Hime dihabisi sama para alien-alien tersebut. Kembali di markas Tokyo, Hime pun mulai kesulitan menghadapi para alien yang semakin berdatangan karena mereka punya kekuatan yang sangat di luar nalar. Dan siapa sangka, salah satu alien Ano tersebut punya skill yang bisa melemahkan kekuatan Hime. Akibatnya, Hime pun menjadi semakin lemah dan para alien segera mengepung Hime yang hampir menghabisinya. Untungnya sebelum Hime sempat tumbang, Hotaru pun berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan Hime dari alien tersebut. Lalu dengan jarak 800 meter, Kasumi dan Ao segera bersiap untuk mengcover Hotaru dari jarak jauh. Di mana dengan menggunakan skill penyiar yang Ao punya, Ao akan memberikan koordinat dari setiap musuh yang ada di sana. Dengan begitu Kasumi bisa mengeker dengan lebih mudah dan menyerang para musuh dengan akurasi yang luar biasa. Tapi di saat Hotaru akan menyerang pesawat Ano yang mengarah kepada mereka, secara tiba-tiba Hime malah menghancurkan chip yang Hotaru miliki. Dan anehnya setelah itu, Hotaru pun malah melirik sambil mengatakan sesuatu kepada Kasumi sebelum akhirnya melepaskan tebasan kepada Kasumi. Untungnya Kasumi mampu menghindarinya meskipun ada serpian serangan yang mengenai leher Kasumi. Dan karena tabrakan pesawat alien tersebut, Kasumi pun harus kehilangan Hotaru dan Hime yang merupakan fighter terkuat di tim mereka. Hingga pada keesokan hari, Airi mengatakan berita duka kepada Kasumi jika Hime dan Hotaru telah hilang setelah ditabrak pesawat alien. Dan saat ini, para pemimpin yang tersisa hanya ada 3 orang, yaitu Isa, Kasumi, dan adiknya Asuha.
Pada situasi seperti ini, mereka pun harus memikirkan rencana dengan matang ke depannya supaya mereka nggak kehilangan para pemimpin-pemimpin penting lagi. Namun karena mereka masih memikirkan strategi, Kasumi yang kesal pun mengatakan kalau mereka sepantasnya masih berduka atas kepergian Hime dan juga Hotaru. Bahkan dia pun mulai merasa aneh karena setelah banyaknya kejadian yang terjadi, para petinggi seakan menjadi tidak peduli kepada mereka dan lebih fokus kepada rencana selanjutnya untuk mengalahkan para musuh. Tapi pas Kasumi ingin kembali, Isa pun segera menahan Kasumi sekeras mungkin setelah mendengarkan kabar kematian Hime. Lalu dengan perasaan yang kesal, Isa segera bertanya kepada Kasumi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Kasumi pun hanya terdiam dan memutuskan untuk gak mengatakan hal apapun kepada Isha yang telah dia lihat. Tapi pada sore hari, Kasumi nggak sengaja bertemu dengan Ibu Mahiro yang nampaknya pengen mengajak Kasumi untuk bertemu pada malam hari. Ia juga menyuruh Kasumi untuk mengajak Asuha jika Asuha punya kesempatan untuk datang ke sana. Namun saat ingin kembali, Kasumi kembali teringat dengan perkataan Hotaru sebelum Hotaru menghilang karena pesawat alien kemarin. Di mana Hotaru pun mengatakan kepada Kasumi kalau dunia yang mereka lihat saat ini adalah dunia yang palsu. Hingga saat kembali di rumah, Kasumi pun segera menyiapkan makan malam kepada adik yang dia sayangi. Setelah itu, Kasumi pun menyuruh Asuha untuk pasrah karena dia pengen melakukan sesuatu kepada Chief Asuha. Dan meskipun Kasumi adalah abangnya, tapi Asuha tetap merasa salting di saat dia mendapatkan perlakuan seperti itu dari abangnya sendiri. Setelah itu, Kasumi menyuruh adiknya untuk tinggal di rumah karena dia punya urusan penting yang harus dia kerjakan. Lalu saat hari semakin malam, Kasumi segera bertemu dengan Mahiro sesuai dengan janji yang telah dia berikan. Kemudian Mahiro segera menyajikan kopi untuk mencairkan suasana agar perbincangan mereka lebih terasa nyaman. Dan Mahiro kemudian memberikan pertanyaan kepada Kasumi tentang apa yang telah Hotaru katakan kepada Kasumi. Tapi di saat Kasumi nggak pengen menjawabnya, tubuh Kasumi pun tiba-tiba merasa lemas setelah meminum kopi yang Mahiro berikan. Lalu dengan nada yang kasar dan mendesak, Mahiro pun kembali bertanya kepada Kasumi tentang apa yang telah Hotaru katakan kepadanya. Namun karena Kasumi nggak pengen menjawab, Mahiro segera menyerang Kasumi dan memutuskan untuk menghabisi Kasumi. Tapi di saat Mahiro akan menyerangnya, datanglah Asuha dengan pistolnya yang segera menyerang Mahiro. Hingga pada keesokan hari, Kasumi yang terbangun menyadari kalau chip di lehernya telah rusak. Dan pada saat yang sama, mata kanan Kasumi tiba-tiba melihat hal mengerikan, sementara yang kiri masih terlihat normal. Lalu karena penasaran dengan hal itu, Kasumi segera pergi ke ruangan berkas sekolah untuk melihat berkas masa lalu dari sekolah mereka. Namun ketika sedang membacanya, Kasumi pun menjadi sangat terkejut saat melihat fakta yang telah diputarbalikan sama petinggi mereka. Di mana pas melihat menggunakan mata kanannya, Kasumi pun melihat berita mengerikan yang sebenarnya telah terjadi. Sementara di lain sisi, para murid pun melihat kemunculan dimensi Ano kembali yang kembali terbuka di runtuhan markas Tokyo. Dan tanpa basa-basi, para murid langsung dikerahkan ke sana untuk menyerang Ano yang mulai berdatangan. Tapi anehnya, ketika Isha ingin menolong seorang petinggi, secara tiba-tiba Kasumi malah menyerang petinggi tersebut. Melihat hal itu, Isa pun menjadi sangat kesal dan salah paham, lalu segera menarik Kasumi untuk menjelaskan hal yang dia lakukan. Lalu dengan santainya Kasumi berkata, kalau dunia yang mereka lihat saat ini merupakan dunia palsu yang telah dimanipulasi. Mendengar hal itu, Isa pun menjadi sangat kesal dengan Kasumi dan berpikir jika Kasumi mungkin telah berkhianat kepada mereka. Tapi di saat Isa akan menyerang Kasumi, datanglah satu alien aneh yang dia malah menyelamatkan Kasumi. Lalu secara tiba-tiba, lantai gedung paling atas malah runtuh, kemudian menjatuhkan mereka ke lantai di bawahnya. Dan lagi-lagi saat Isha akan menghabisi Kasumi, datanglah alien tadi yang datang lalu menghentikan hal tersebut. Dan secara mengejutkan, alien itu pun melantunkan suara yang sangat indah, yang sangat mirip dengan suara Kana. Tentunya Isa pun menjadi sangat bingung karena bagaimana mungkin alien itu bisa mengetahui lagu masa kecil Isa dan juga Kana.
Kemudian dengan nada yang kesal, Kasumi pun menyuruh Isha untuk memperhatikan alien itu untuk merasakan sesuatu darinya. Dan ketika Isha mendekatinya, Isha pun menjadi sangat terkejut karena dia bisa merasakan kekuatan Kana yang berasal dari tubuh alien tersebut. Lalu di saat alien itu menghancurkan chipnya, lalu beberapa menit kemudian, Kana pun membawa Isha ke markas militer, yaitu markas manusia asli yang mereka serang selama ini. Tak lama dari itu, datanglah seorang gadis bernama Yuki yang datang untuk menjelaskan semuanya kepada Isha. Jadi selama ini, Kasumi dan teman-temannya telah dijadikan sebagai mesin tempur oleh alien yang sebenarnya. Dan alien tersebut adalah petinggi mereka sendiri yang sedang menyamar sebagai manusia untuk mengelabui mereka. Alien itu memasangkan chip di belakang leher para murid untuk mengubah pandangan mereka terhadap dunia nyata. Jadi karena chip tersebut, Kasumi dan teman-temannya pun melihat manusia sebagai alien, sementara petinggi alias alien yang sebenarnya sebagai manusia. Makanya pas chip di leher Kasumi telah hancur, Kasumi pun bisa melihat semuanya dan fakta yang selama ini telah diputar balikan. Di mana beberapa tahun yang lalu, Airi dan Asanagi sudah menangkap para bocil untuk mereka jadikan sebagai bidak dengan cara menempelkan chip pada leher mereka. Dan chip itulah yang akan membalikan fakta sebenarnya. Dan meskipun terdengar sangat gila, tapi itulah fakta sebenarnya yang telah menipu Kasumi dan teman-temannya selama ini. Dan karena masa kecil mereka telah ditipu dan direbut, Kasumi dan teman-temannya yang murka memutuskan untuk membalas hal tersebut. Akhirnya, pada keesokan hari, Isha segera mengatur rencana bersama timnya untuk menyerang Airi dan Asanagi. Di mana pada rencana kali ini, mereka bakal mengepung dari segala sisi agar Asanagi dan Airi nggak bisa kabur dari sana. Hingga setelah rencananya telah matang, tanpa basa-basi, mereka akan menyerang lewat Selat Utara. Dan saat ini, hanya ada satu alasan, yaitu membalas perbuatan alien Airi dan Asanagi yang selama ini telah menipu mereka. Lalu ketika sampai di sana, mereka segera masuk dan berpencar untuk mencari Airi di setiap sisi. Lantaran menurut info yang diberikan, Airi adalah petinggi alien tertinggi, sementara Asanagi hanya asisten biasa. Tapi saat mereka berpencar, Hime pun gak sengaja menemukan ruangan kapsul yang bakal dijadikan sebagai pasukan alien berikutnya oleh Airi dan Asanagi. Sementara di lain sisi, Isha dan Kasumi pun malah bertemu dengan Asanagi yang telah mengetahui niatan mereka. Dan karena rahasianya sudah terbongkar, Asanagi pun segera melepaskan kekuatannya untuk menghadapi Kasumi dan teman-temannya. Namun di lain sisi, Ao ternyata malah berkhianat kepada tim Kasumi lantaran dia nggak ingin mereka menghabisi Airi dan Asanagi. Karena meskipun mereka adalah alien yang nyata dan sebenarnya, Ao ternyata masih punya utang budi karena Airi sudah membesarkan Ao sedari bocil. Di saat yang sama, Hime dan Hotaro pun sudah dikalahkan sama Airi dengan wujud aliennya yang sangat mengerikan. Begitu pula dengan Isha dan Kasumi, di mana karena punya kecepatan yang di luar nalar, Asanagi pun mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Untungnya di saat mereka bakal dihabisi, Kana segera menggunakan suaranya untuk memberikan semangat kepada tim Kasumi dan teman-temannya. Karena seperti yang diketahui, Kana punya skill support yang luar biasa yang bisa meningkatkan semangat dan kekuatan dengan suaranya. Lalu setelah kekuatan mereka kembali bangkit, mereka pun segera melepaskan serangan pamungkas masing-masing dan mengakhiri perang tersebut.